Maka seorang harus senantiasa khawatir terjerumus dalam dosa yang sangat berbahaya, itu dosa kesyirikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah semesta alam. Salawat dan salam wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Oke teman-teman semua, pada video tugas kajian akidah saya hari ini, saya akan mereview kajian tentang syirik, yaitu yang berjudul Syirik Zaman Now oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja. Materi ini saya rangkum dari ceramah mendalam Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA. Oke, sebelum kita masuk ke inti materi, penting bagi kita untuk mengenal siapa pemateri kita. Ustadz Dr. Firanda Andirja Abidin adalah seorang ulama asal Indonesia yang menempuh pendidikan S1 hingga meraih gelar doktoral S3 di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Beliau memiliki keistimewaan sebagai salah satu pengajar resmi di Masjid Nabawi, Madinah, yang menyampaikan kajian dalam bahasa Indonesia bagi para jemaah haji dan umrah. Saat ini, beliau aktif sebagai staf pengajar di STDI Imam Syafi'i Jember. Penjelasan beliau dalam bidang akidah dikenal sangat sistematis, logis, dan selalu berlandaskan dalil Al-Quran serta sunnah yang kuat. Oleh karena itu, kita mengutip kajian dari beliau. Oke, kita langsung saja. Poin pertama adalah hakikat syirik. Mengapa kita harus waspada? Teman-teman, Ustadz Firanda menjelaskan bahwa kesyirikan dari zaman dahulu hingga sekarang pada hakikatnya tidak pernah berubah. Ia hanya dibingkai dalam bentuk atau penamaan baru. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Mengapa kita harus terus membahas syirik? Karena bahkan Nabi Ibrahim yang dijuluki bapaknya tauhid saja merasa takut akan kesyirikan dan berdoa agar ia serta anak cucunya dijauhkan dari penyembahan berhala. Jika seseorang Nabi saja merasa tidak aman dari syirik, apalagi kita. Orang yang semakin berusaha memurnikan tauhidnya justru akan semakin waspada terhadap bahaya kesyirikan. Ustaz memberikan logika yang sangat mengena. Bayangkan orang tua yang memelihara anaknya dari kecil, membiayai sekolahnya hingga S3. Namun saat sukses, anak itu justru berbakti kepada orang lain. Tentu orang tua itu akan sangat murka. Begitu pula dengan Allah. Dia yang menciptakan kita, memberi rezeki dan menyiapkan bumi. Tapi kenapa manusia justru memberikan ibadahnya kepada selainnya? Inilah mengapa syirik disebut sebagai kezaliman terbesar. Poin ketiga, syirik dalam rububiyah, hak otonomi alam semesta. Ustadz membagikan syirik ke dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah syirik dalam rububiyah, yaitu meyakini adanya pihak lain selain Allah yang ikut menciptakan, memiliki, atau mengatur alam semesta. Contoh nyata di masyarakat kita adalah keyakinan bahwa pantai selatan dikuasai oleh Nyi Roro Kidul, atau meyakini gunung-gunung dijaga oleh ruh tertentu yang menentukan kapan ia akan meletus. Bahkan ada yang meyakini wali tertentu diberi hak otonomi oleh Allah untuk berkata kun fayakun. Ini adalah bentuk kesyirikan yang fatal. Perlu kita ingat, malaikat saja yang benar-benar ditugaskan mengatur alam, seperti malaikat hujan atau maut, tetap tidak memiliki hak otonomi. Mereka hanyalah petugas yang menjalankan perintah Allah semata. Poin kelima, syirik asma wa sifat, dukun dan ilmu gaib. Yang kedua adalah syirik asma wa sifat, yaitu menyamakan makhluk dengan Allah dalam sifat-sifat khususnya, seperti sifat maha mengetahui yang gaib. Inilah alasan mengapa mendatangi dukun atau peramal dikategorikan sebagai bentuk kekufuran. Saat seorang percaya pada ramalan dukun tentang masa depan, dia secara tidak langsung menganggap dukun tersebut menyaingi sifat Allah yang maha mengetahui hal gaib. Ustadz Firanda menegaskan bahwa siapa yang membenarkan ucapan dukun, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Di zaman modern ini, dukun masih sangat banyak, bahkan ada yang dibungkus dengan istilah orang pintar atau paranormal. Namun hakikatnya tetaplah sumber kesyirikan. Poin kelima, syirik uluhiyah, sajen dan kisah seekor lalat. Ketiga ada syirik dalam uluhiyah, yaitu menyerahkan ibadah seperti doa, sembelihan atau tawakal pada selain Allah. Salah satu praktek yang sangat disoroti adalah sajen.
Ustadz menceritakan sebuah hadis mauquf dari Salman Al-Farisi tentang dua orang yang melewati sebuah kaum yang memiliki berhala. Mereka dipaksa memberikan persembahan. Orang pertama menolak meskipun hanya diminta mempersembahkan seekor lalat sehingga ia dibunuh dan masuk surga. Namun orang kedua rela mempersembahkan seekor lalat agar bisa lewat dan ia justru masuk neraka. Bayangkan, hanya karena seekor lalat seseorang bisa masuk neraka, apalagi mereka yang mempersembahkan kepala kerbau, babi atau ayam ke laut, hutan atau fondasi bangunan demi menenangkan jin penunggu. Ini adalah syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Selain sajen, praktik jimat juga sangat banyak. Jimat adalah segala sesuatu yang digantung, ditempel atau dipakai dengan keyakinan untuk menolak bala atau mendatangkan keberuntungan. Baik itu raja di mobil agar tidak tabrakan, foto tokoh tertentu di dinding agar dagangan laris, hingga jimat untuk menang judi. Ustadz Firanda menegaskan bahwa jimat merusak tawakal seseorang kepada Allah. Ada juga istilah tatoyur, yaitu merasa sial karena angka tertentu, seperti angka 13 atau 4, hari tertentu atau suara burung tertentu. Ada yang takut menikah di bulan Syuro atau bulan Muharram, atau takut memulai usaha di hari Sabtu karena dianggap membawa sial. Ustadz Firanda menekankan bahwa tidak ada kaitannya angka atau waktu yang dengan kesialan. Semuanya adalah ketetapan Allah, dan meyakini kesialan pada benda-benda tersebut adalah kesyirikan. Kita juga harus waspada terhadap syirik kecil, yaitu riya, yaitu ingin dilihat atau dipuji orang, dan ujub, merasa berhasil karena kehebatan diri sendiri. Penyakit ini sering menyerang orang-orang salih di era media sosial. Di era media sosial, pamer amal ibadah riya sangatlah mudah terjadi. Sedangkan ujub membuat seseorang lupa bahwa segala kecerdasan dan kesuksesannya murni adalah pemberian Allah, bukan semata-mata karena pengalamannya. Ustadz mengingatkan bahwa ujub dapat menghapus pahala amalan seseorang. Sebagai penutup, Ustadz Firanda memberikan kabar gembira tentang taubat nasuha, yaitu jika seseorang pernah terjerumus dalam syirik, segeralah bertaubat. Allah berjanji jika hambanya datang dengan dosa sebesar bumi, namun ia tidak berbuat syirik sedikit pun, maka Allah akan menyambutnya dengan ampunan sebesar bumi pula. Maka dari itu, mari kita murnikan tauhid kita, mari kita filter tradisi kita, tradisi yang baik kita pertahankan, namun tradisi yang mengandung kesyirikan harus kita tinggalkan. Syarat utama untuk mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat adalah menjadi ahli tauhid yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Demikian rangkuman kajian akidah ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua untuk menjaga kemurnian iman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.